ومشايخهم وتلامذتهم ونافع عنهم وأصولهم وفرعهم وتناسل وجميع العلماء والأولياء والصالحين والمعروفين بالمعروف ومن بشر الأنبياء وإلى أولياء الدرجة وعلماء أهل السنة والجماعة من شيخنا وحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين قال الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن وفضل في كتابه المختصر اللطيف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلمه وبعلمنا وبعلم سائر الصالحين آمين. باب الحج فصل في فروض الحج. فروض الحج 5: الإحرام وهو النية بالقلب والوقوف بعرفة والطواف بعد الوقوف ثم السعي والحلق أو التقصير. وواجبته 6: الإحرام من الميقات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sa'iri salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi furudil hajj. Tadi siang dijelaskan syarat-syaratnya haji. Sekarang musannaf akan membahas fardu-fardunya haji. Sebelum membahas fardunya haji, menyempurnakan keterangan yang tadi pagi. Hukumnya haji tadi sudah kita ketahui apa hukumnya haji? Fardu ya, wajib. Fardu ain bagi siapapun yang mampu. Syaratnya mampu tadi ada 5. Sebenarnya haji itu hukumnya tidak hanya wajib, ada fardu ain, yaitu haji untuk pertama kali bagi yang mampu. Ada haji fardu kifayah, setiap tahun harus ada yang haji. Dari muslimin itu harus ada yang haji, tidak boleh libur total. Dan alhamdulillah kemarin waktu Covid juga tidak libur total, masih tetap ada yang haji walaupun hanya untuk warga setempatnya. Jadi tidak boleh libur haji. Orang haji itu ada fardu ain, yaitu haji pertama kali. Ada fardu kifayah, harus ada yang haji dalam setiap tahunnya itu harus ada yang haji. Kalau tidak dosa semua yang mampu itu. Kalau tidak ada yang haji sampai kosong, maka itu tidak ada yang haji sama sekali dalam satu musim misalnya, maka semua yang mampu berdosa. Ya kalau yang tidak mampu ya tidak berdosa, yang mampu berdosa. Kemudian ada haji itu sunnah, seperti anak kecil. Hajinya anak kecil itu sunnah. Ada haji makruh, yaitu hajinya orang fakir yang modalnya ngemis. Jadi ngemis-ngemis di jalan. Bukan fakir kalau fakir memaksakan diri tapi nggak ngemis sambil kerja. Jadi sambil berangkat sambil kerja, nanti dapat penghasilan melanjutkan perjalanan, hampir habis kerja lagi kayak gitu. Misalnya naik kapal, di situ bukan ngemis di kapal, kerja jadi tukang masak misalnya, biar bisa naik kapal gratis dan dapat upah sekedarnya. Nah, ini tidak makruh. Yang makruh itu kalau orang fakir tidak mampu haji, memaksa haji dengan cara ngemis di sepanjang perjalanan. Ya, di sepanjang perjalanan itu ngemis. Ini makruh. Sah hajinya tapi makruh. Ada haji yang haram, seperti hajinya perempuan tanpa izin suami. Hajinya perempuan tanpa izin suami. Ini haram sudah. Jadi hukumnya haji ada berapa? 5. Ada fardu ain, fardu kifayah, sunnah, makruh dan haram. Kemudian tadi diterangkan syarat-syaratnya haji. Tadi yang kita bahas syarat wajib. Syaratnya haji itu ada 5 tingkatan.
syurutul hajj itu ada 5 tingkatan. Atau lebih tepatnya marotib. Marotib syurutil hajj, tingkatan-tingkatan syaratnya haji. Ada yang pertama adalah syartus sihah al-mutlaqah. Syartus sihah al-mutlaqah. Syartus sihah mutlaqah ini apa? Pokoknya sah. Pokoknya sah. Sekedar sah gitu aja. Untuk sekedar sah, haji itu cukup syaratnya Islam. Cukup syaratnya Islam. Walaupun tidak tamyiz, walaupun budak, walaupun nggak mampu. Ini. Pokok sah Islam, haji itu pokok sah cukup Islam. Walaupun bayi yang belum tamyiz, bayi masih umur 5 hari misalnya, haji sah. Loh, yang niat siapa? Yang niat walinya. Ya, yang niat walinya. Tapi anaknya harus dibawa. Nanti wukuf ke Arafah di bawah, tawaf di bawah, sa'i di bawah. Nah, jadi anaknya dibawa. Untuk melempar jumrahnya, ya walinya. Masa bayi 5 hari suruh melempar jumrah? Kalau bayi umur 3 tahun udah bisa ngelempar, dia suruh ngelempar. Ya, dia suruh ngelempar. Tapi kalau udah bisa karena masih bayi, walinya yang ngelempar, yang ngelemparkan. Semuanya diniati untuk anak. Ya, semuanya diniati untuk anaknya itu ketika melakukannya. Nah, ini syartus sihah al-mutlaqah, pokok sah. Pokok sah. Syaratnya apa? Hanya satu. Yang penting Islam. Ada syarat yang model kedua, tingkatan kedua. Syartu sihhatil mubasyarah. Di sarahnya ada, nanti lihat di Bajuri lebih mudah bahasanya. Syartu sihhatil mubasyarah, syaratnya 2. Islam dan tamyiz. Syaratnya ditambahi, Islam dan harus tamyiz. Kalau pokok sah, walaupun dia tidak bisa melakukan sendiri, diniatkan walinya, digendong walinya ketika tawaf, ketika wukuf, ketika sa'i, ya, itu pokok sah. Tapi nggak bisa melakukan sendiri. Yang penting syaratnya Islam. Ada syarat sihhatul mubasyarah. Syarat sihhatul mubasyarah apa? Sah melakukan sendiri. Walaupun tidak wajib, walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji sebagai rukun Islam. Syarat sihhatul mubasyarah syaratnya 2, harus Islam dan tamyiz. Anak kecil yang sudah tamyiz sah hajinya, tapi harus seizin wali. Budak sah hajinya, tapi harus seizin sayyid. Ya. Anak kecil umur 8 tahun sudah tamyiz, kepingin haji sendiri, sah. Bukan dihajikan walinya, haji sendiri sah, tapi harus izin wali. Ini syarat yang kedua, model kedua. Yang ketiga adalah syartu sihhatin nadri. Syarat sah nadar haji. Jadi syarat sah nadar haji. Ini yang ketiga. Syaratnya tinggal nambahi 1. Ya tadi itu Islam. Kemudian tamyiz artinya berakal, ditambah apa? Bulu. Harus balik. Itu. Syaratnya lagi harus balik. Ditambahi 1. Jadi sah untuk nadar haji. Ada orang nadar haji. Anak kecil tidak sah nadar haji. Jadi anak kecil ngomong, saya nadar haji, tidak sah nadarnya. Baik sudah tamyiz atau belum tamyiz, tidak sah nadarnya. Untuk bisa sah nadar haji, syaratnya apa? Islam, tamyiz, artinya berakal, dan bulugh, sudah balik. Ini syarat nadar. Kemudian ada syartul wuku' an fardil Islam.
Syaratul wuku' an fardil Islam ini apa? Yaitu syarat agar hajinya bisa menggugurkan rukun Islam. Rukunnya Islam kan diantaranya apa? Haji bagi yang mampu. Wajib itu haji ya. Nah, untuk orang itu hajinya sudah mencukupi menggugurkan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Itu syaratnya 3, ini tambah 4. Apa? Islam, tamyiz, artinya akal ya, bulu, balik, ditambahi lagi apa? Hurriyah, merdeka. Budak, kalau budak haji yang dia lakukan tidak menggugurkan kewajiban Islam. Jadi kalau ada budak haji, sah hajinya. Tapi nanti kalau merdeka wajib haji lagi kalau mampu ya, kalau mampu. Jadi untuk bisa menggugurkan, jadi syaratul wuku' an fardil Islam, syarat terjadinya haji sebagai kefarduan Islam, sebagai rukun Islam, itu harus Islam, tamyiz, baligh dan merdeka. Kalau budak tidak menggugurkan. Ini yang keempat. Yang kelima, syaratul wujub, syarat wajibnya haji. Jadi syarat wajibnya haji ini 4, ini tambah 1. Islam, yang tadi siang kita bahas ini ya. Islam, tamyiz, artinya berakal. Kemudian bulu, hurriyah. Kemudian istita'ah, mampu. Orang itu untuk bisa wajib haji, syaratnya ini harus Islam, tamyiz, baligh, merdeka dan mampu. Orang yang tidak mampu tidak wajib haji. Kalau haji boleh. Apa menggugurkan rukun Islam? Iya. Orang fakir tidak punya biaya, memaksa berangkat haji, naik sepeda pancal, ya, atau jalan kaki. Akhirnya nyampe ke sana, melakukan ibadah haji, menggugurkan kewajiban Islam. Karena untuk menggugurkan kewajiban Islam, syaratnya cukup Islam, tamyiz, baligh, merdeka. Walaupun tidak mampu memaksakan diri, sah. Tapi untuk wajib belum wajib, tidak harus memaksakan diri. Untuk wajib harus ditambah syarat yang ke-5, yaitu istita'ah, mampu. Itu sudah kita bahas satu persatu tadi siang. Sekarang kita beralih ke fardunya haji atau rukunnya haji. Dalam haji itu ada fardu, ada wajib, dibedakan. Kalau fardunya wudu sama dengan wajibnya wudu, fardunya sholat sama dengan wajibnya sholat, rukunnya puasa sama dengan wajibnya puasa. Tapi kalau dalam haji beda. Ada fardu atau rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukunnya haji nggak dilakukan, hajinya nggak sah, nggak selesai. Itu kalau rukun atau fardu. Kalau wajibnya haji nggak dilakukan, hajinya sah, tapi melanggar, berdosa dan kena dam. Kemudian ada sunnah. Sunnahnya haji nggak dilakukan, yang hajinya sah, tidak berdosa, tapi kurang, ada yang kurang, tidak sempurna karena tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Sekarang kita akan membahas faslun fi furudil haji. Fasal menjelaskan fardu-fardunya haji atau rukunnya haji. Rukunnya haji di sini ada 5. Kalau di Yakut ada berapa? Ada 6 ya. Rukunnya haji ada 6. Kalau di sini ada 5. Sebenarnya sama, cuma tidak disebutkan 1. Apa saja? Furudul haji khamsatun. Fardunya haji ada 5. Pertama al-ihram, yaitu ihram. Apa itu ihram? Wa huwa niyatu bil qalbi. Niat dengan hati itu namanya ihram. Ihram itu niat. Niat haji. Kalau umrah ya niat umrah, itu ihram. Yang kedua wal wukufu bi Arafah. Wukuf ada di padang Arafah. Kemudian yang ketiga apa? Wat tawaf ba'dal wukuf. Tawaf setelah melakukan wukuf. Kemudian nomor 4 summa sa'yu,
sa'i. Itu antara Safa dan Marwah. Yang kelima wal halqu awit taksir, cukur rambut, pelontos atau sekedar dipotong. 5 ini fardunya haji atau rukunnya haji. Ada yang keenam yang nggak disebutkan di sini apa? Tartib mu'dhamul arkan. Itu tartib mu'dhamul arkan. Jadi haji itu harus tartib. Tapi bukan semua rukun yang harus tartib, kebanyakan rukun, sebagian besar rukun. Nah, jadi yang harus tartib ini rukunnya haji. Rukunnya haji pertama ihram. Kemudian apa? Wukuf. Kemudian tawaful ifadah, sa'i, halku atau taksir. Itu. Yang keenam tartib mu'dhamul arkan. Ihram ini sama dengan niat haji. Ini paling awal. Tidak boleh wukuf dulu baru niat ya, tidak bisa. Niat dulu. Ini harus nomor 1. Harus tartib ya. Ihram harus nomor 1. Kemudian setelah ihram wukuf. Apa harus? Bisa sa'i. Bisa sa'i kalau dia melakukan tawaf kudum. Orang tawaf itu macam-macam. Ada tawaf yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Orang masuk Mekah itu sunnah tawaf. Tawaf sebagai penghormatan kepada Mekah, selamat datang. Ya, tawaf sebagai bentuk penghormatan kita ketika masuk Masjidil Haram. Itu disunnahkan. Ada tawaf namanya tawaful kudum. Ini tidak wajib, sunnah. Orang ihram itu kalau mepet sudah waktunya wukuf, setelah ihram ya langsung aja ke Arafah. Wukuf ini ada di mana? Di Arafah. Kalau setelah ihram, setelah niat langsung ke Arafah, ya tidak pakai tawaf kudum. Tawaf kudum ini kalau ke Mekah dulu, ke Masjidil Haram dulu. Setelah ihram dia datang ke Mekah, melakukan tawaf kudum sunnah. Kalau dia melakukan tawaf kudum setelah ihram, maka sa'i boleh dimajukan ke sini. Setelah tawaf kudum langsung sa'i. Tapi kalau tidak tawaf kudum, tidak boleh melakukan sa'i. Kenapa? Sa'i itu syaratnya harus dilakukan setelah tawaf, baik tawaf kudum atau tawaf ifadah. Boleh setelah tawaf kudum, boleh setelah. Jadi kalau setelah ihram langsung ke Arafah karena waktunya mepet, langsung wukuf, maka tidak ada tawaf kudum. Karena tidak ada tawaf kudum, belum boleh sa'i. Kalau waktunya masih longgar, dia ke Mekah melakukan tawaf kudum, setelah tawaf kudum boleh langsung sa'i walaupun belum wukuf. Setelah itu wukuf sudah. Tawaf ifadah belum boleh kalau belum wukuf. Potong rambut belum boleh kalau belum wukuf ya. Belum boleh kalau belum wukuf. Setelah wukuf sudah saatnya tawaf ifadah dulu, potong rambut dulu, terserah. Boleh potong rambut dulu, boleh tawaf dulu. Sa'inya kalau tadi sudah sa'i setelah tawaf kudum, ya sa'inya harus setelah tawaf ifadah. Kalau belum ya, kalau sudah tawaf kudum dan sudah sa'i, tidak usah sa'i lagi, tidak usah diulang sa'inya. Sa'inya nggak usah diulang. Wah deh. Nah, jadi yang harus tartib berarti semua apa sebagian? Sebagian. Ihram harus tartib, harus paling awal, ya kan? Ini wukuf, tawaf harus urut setelah wukuf. Potong rambut harus setelah wukuf. Sa'i tergantung. Kalau tawaf kudum bisa sebelum wukuf. Kalau Kalau tidak tawaf kudum, maka sa'i juga harus setelah wukuf dan setelah tawaf ifadah. Wadah ya? Nah itu. Potong rambut dengan tawaf, mana yang didahulukan? Terserah. Ya, terserah. Potong rambut dulu boleh, setelah itu tawaf ifadah, atau tawaf ifadah dulu baru potong rambut boleh.
sa'i harus jatuh setelah tawaf ifadah. Kalau tidak melakukan tawaf qudum. Dari situ kita paham yang tertib tidak harus tidak semua, sebagian yang tertib seperti tadi. Nanti insya Allah tak tuliskan kayak waktu daurah Yaqut kemarin. Tapi nanti setelah kita paham apa saja rukunnya, apa saja wajibnya, nanti urutan-urutan ibadah haji itu proses sejak ihram sampai selesai manasik haji itu seperti apa urutannya. Hari ini ngapain saja, hari ini ngapain saja, hari ini ngapain saja. Biasanya kalau tidak begitu kan bingung belajar bab haji itu. Dibuatkan gitu. Kemarin kan sudah ya waktu Yaqut. Insya Allah nanti setelah kita mempelajari apa saja fardunya haji, rukunnya haji, kemudian wajib-wajibnya haji, insya Allah akan kita bahas seperti itu. Udah kita urut. Faslun fi furudil haji. Furudil haji khamsatun. Pertama al-ihram. Apa itu ihram? Wa huwa niyatu bil qalbi. Yang dikatakan ihram itu niat dalam hati. Talbiyah itu tidak menyebabkan orang ihram. Baca labbaik Allahumma labbaik itu sunnah. Itu. Baca talbiyah itu sunnah bagi orang yang ihram. Bukan bagi orang yang melakukan tasyakuran haji atau tasyakuran umrah. Tidak usah pakai ya hanu labbaik Allah nangis-nangis ya. Tidak usah ya hanu labbaik Allah nangis-nangis, bukan tempatnya. Ya. Boleh tak ya boleh aja, tapi tidak selayaknya itu dilakukan. Kenapa? Ada sebagian pendapat mengatakan orang kalau membaca talbiyah itu menjadi muhrim, berstatus ihram. Kalau sudah berstatus ihram, berlaku keharaman-keharaman dan tidak bisa hilang kecuali menyelesaikan ibadah haji atau umrah. Karena itu tidak usah piapi nangis labbaik Allahumma labbaik mengantarkan jamaah haji, tidak usah. Yang baca labbaik Allahumma labbaik itu orang yang melakukan ihram haji atau umrah. Jadi rukunnya haji yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa? Niat. Ihram itu niat dalam hati, itu yang dikatakan ihram. Dalam hati dia niat haji, dalam hati dia niat umroh, itu yang dikatakan ihram. Niat dalam hati tempatnya, mengucapkan dengan lesan itu sunnah, tidak wajib. Ihramnya haji itu bisa macam-macam, tidak usah diterangkan di sini. Insya Allah nanti di kitab yang lebih besar akan diterangkan. Ada namanya ihram haji itu ada yang model ifrad, ada yang tamattu, ada yang kiron dan seterusnya. Di Yaqut sudah ada ya. Di Yaqut sudah ada, lihat lagi. Di sini nggak usah diterangkan, itu sudah. Dilihat nanti ada di Yaqut dan insya Allah di kitab yang besar nanti kita terangkan lebih insya Allah. Ini yang pertama, fardunya haji yang pertama yaitu apa? Ihram. Yang kedua wal wukuf bi Arafah. Wukuf itu ya datang ke Arafah. Manasnya wukuf diem ya. Diam di Arafah, tidak harus diam hatta lewat gitu tak cukup. Wukuf di Arafah itu pokok orang haji setelah niat datang ke Arafah. Datang aja, masuk aja ke Arafah. Ngapain? Tidak usah ngapa-ngapain. Lewat keluar lagi sudah cukup sudah. Tapi syaratnya harus setelah zuhur hari Arafah. Tanggal berapa hari Arafah? 9 Dzulhijjah. Wukuf itu waktunya dari zuhur tanggal 9 sampai sebelum subuh. Subuh hari raya. Jadi waktunya mulai zuhur tanggal 9 Arafah sampai maghrib sampai malam Id, malam Idul Adha itu boleh. Terakhir sebelum subuh. Kalau udah subuh tidak bisa sudah. Dan yang paling inti dalam haji itu wukuf. Kalau wukuf hilang, hajinya hilang. Tidak dapat haji. Kalau tawaf bisa kapan saja. Sa'i bisa kapan saja, tidak terbatas waktunya. Potong rambut bisa kapan saja, tidak tertentu waktunya, tidak terbatas maksudnya ya. Tapi kalau wukuf waktunya itu saja udah. Antara zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Setengah hari satu malam. Jadi setengah hari satu malam itu waktunya wukuf. Yang dikatakan wukuf, pokok datang ke dalam padang Arafah, walaupun hanya sekedar lewat, walaupun sebentar langsung keluar lagi, tidak ngapa-ngapain, itu sudah cukup. Walaupun terbang, kalau terbang hilaf ya, nah helikopter muter di Arafah itu, melewati Arafah pergi lagi, tidak turun di atas helikopter. Itu ada yang mengatakan sah, ada yang enggak, kalau dengan terbang. Fahamnya maksudnya wukuf? Apa wukuf?
datang ke Arafah. Manasnya wukuf itu diam di sini, nggak harus diam, hatta lewat. Pokoknya intinya datang ke Arafah walaupun sebentar. Di waktunya dimulai setelah zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai sebelum subuh hari raya Idul Adha. Sunnahnya menggabungkan antara siang dan malam. Jadi siang sudah ada di Arafah sampai malam baru keluar meninggalkan Arafah. Itu sunnahnya, afdolnya. Jadi menggabungkan antara siang dan malam. Nah, ini wukuf di Arafah. Sambil naik mobil tidak pakai turun cukup. Jadi bisnya masuk Arafah langsung keluar lagi. Yang penting di batas Arafah ada batas-batasnya, ma'ruf. Itu ada batas-batasnya. Hatta untuk ngejar orang. Jadi orang haji ngejar orang. Yang dikejar ini masuk Arafah. Yang ngejar tidak tahu kalau itu Arafah. Habis itu ngejar, keluar lagi saya itu. Cukup sudah wukuf itu. Loh, anak belum wukuf. Lah tadi itu yang ngejar maling itu ke Arafah. Loh Arafah itu anak nggak tahu, ya udah cukup sudah ya. Pokoknya pernah masuk ke Arafah antara zuhur sampai subuh. Itu aja. Jadi wukuf itu hanya sekedar sampai ke Arafah walaupun sebentar. Dan wukuf di Arafah ini rukun yang paling inti sampai dikatakan dalam hadis al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah itu. Haji itu intinya ada di wukuf Arafah itu. Dan wukuf Arafah itu paling istimewa kalau bertepatan dengan hari Jumat. Dikenal dengan istilah Haji Akbar. Kenapa istimewa? Iya. Kalau wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka semua yang wukuf ada di situ diampuni secara langsung oleh Allah tanpa perantara. Beda kalau wukufnya tidak di hari Jumat, maka semua yang wukuf diampuni. Ada yang diampuni secara langsung, ada yang kecipratan orang yang diampuni. Sebenarnya ini terlalu ini dosanya, misalnya ada orang keterlaluan dosanya, jadi wukuf di Arafah gak diampuni sebenarnya oleh Allah. Tapi gara-gara ada orang lain yang ada di Arafah, sama-sama diampuni oleh Allah, orang ini kecipratan. Itu faedahnya kumpul dengan sesama muslim. Makanya sholat jamaah itu kan mesti diterima kan. Ada yang diterima secara langsung karena memang sholatnya bagus, ada yang nggak, ketularan diterima. Jadi sebenarnya nggak diterima, nggak layak untuk diterima, gelambiar pikirannya. Tapi ketularan diterima gerak. Kenapa? Barokahnya jamaah. Wukuf di Arafah juga gitu. Kalau wukufnya tidak bertepatan dengan hari Jumat, semua diampuni. Tapi ada yang diampuni secara langsung, ada yang sekedar kecipratannya diampuni gara-gara ketularan. Tapi kalau wukufnya hari Jumat, semua diampuni secara langsung. Semua diampuni secara langsung. Itu disebut dengan Haji Akbar. Kemudian ketika wukuf di Arafah itu dianjurkan untuk memperbanyak zikir, khususnya la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya seperti amal-amal yang disunahkan bagi orang yang tidak haji itu juga disunahkan bagi orang yang wukuf. Jadi di wukuf di Arafah itu memperbanyak doa, ibtihal, sholawat kepada Rasulullah SAW, membaca Al-Quran, zikir. Itu yang diperbanyak di Arafah. Jadi bukan hanya di dalam kemah tidur gitu aja, atau bingung update status, atau bingung jadi wartawan nyuti orang wukuf ya. Enggak usah. Udah nanti nyari memori wukuf tahun 2023 banyak di internet, banyak. Enggak usah inti jadi wartawan ya. Kalau hadir hall, hadir masjid baik, jangan bingung jadi wartawan. Oh biar ada kenang-kenangan foto, banyak di internet nanti foto hall. Itu lebih bagus kameranya dibanding punya inti ya. Kalau foto untuk diri sendiri enggak apa-apa lah, 1, 2, 3 udah. Semuanya difoto, di video. Ada fulan datang. Ya. Ada siapa datang lagi. Semua itu hadir call apa jadi wartawan, asal daftar aja ke SCTV atau Indosiar gitu ya.
Itu hadir khol yang khusyuk, dengarkan manakib, dengarkan ceramah, ikuti zikir yang dibaca dan yang lain-lain. Bukan bingung ngitungi orang datang, bingung jadi wartawan. Enggak, biar foto untuk kenang-kenangan. Di internet banyak. Enggak bakalan kekurangan di internet nanti nyari dokumentasi itu. Banyak nanti. Enggak usah bingung. Dapat kopi di foto cekrek. Opo faedah ya? Itu. Aku dapat kopi cekrek. Habis itu ada status barokah haum. Habis dapat roti di foto cekrek, lagi barokah kedua. Jadi banyak orang hadir model kayak gitu. Ini eman. Jadi waktunya khol ya udah, yang khusyuk, jangan bingung jadi wartawan. Jadi itu orang wukuf di Arafah sunat memperbanyak itu ya. Orang yang nggak wukuf di Arafah, menurut sebagian ulama, dan ini yang diamalkan oleh para habaib di Tarim dan banyak di negara-negara Islam lainnya, orang yang nggak bisa ke Arafah dianjurkan untuk menyerupai orang yang wukuf di Arafah. Disebut dengan istilah ta'rif, kumpul ada di satu tempat, kemudian membaca zikir seolah-olah kita ada di Arafah, membayangkan seolah-olah kita ada di Arafah. Tujuannya apa? Berharap orang yang di Arafah kan diampuni semua dosanya oleh Allah. Kita berharap semoga dengan kita meniru apa yang mereka lakukan, ketularan, diampuni dosa-dosanya. Dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka akan termasuk golongan mereka. Itu yang kita harapkan dari kumpul ta'rif itu ya. Dari kumpul ta'rif itu yang diharapkan. Kemudian termasuk rukunnya haji yang ketiga sekarang adalah tawaf. Tawaf ini harus batal wukuf. Tawaf disebut tawaf ifadah. Tawaf itu macam-macam. Ada tawaf ifadah, ini tawaf yang rukun. Ada tawaf kudum, sunnah. Ada tawaf yang wajib tapi bukan rukun, yaitu tawaf wada, nanti tawaf pamitan. Kalau tawaf kedatangan, sunnah. Kalau tawaf mau meninggalkan Makkah, wajib tapi tidak masuk rangkaian haji, bukan masuk rukunnya haji. Ada tawaf ya sekedar penghormatan ke Masjidil Haram ya. Kita ada di sana mau perbanyak tawaf ya pokoknya tawaf kayak sholat sunat gitu loh. Ada tawaf sunat, ada sholat sunat. Diam tawaf, setiap masuk tawaf, baca Quran. Capek baca Quran, tawaf, enggak apa-apa, silakan ibadah. Itu sama seperti sholat sunat begitu. Nah, ini tawaf. Tawaf syaratnya harus ba'dal wukuf, harus setelah wukuf. Itu harus wukuf. Waktunya dimulai setelah pertengahan malam hari raya. Waktunya tawaf ini dimulai setelah pertengahan malam hari raya. Wukuf kan tanggal 9 sampai malam kan, sampai subuh kan ya. Nah, ini sebelum subuh keluar langsung ke Mekah tawaf, enggak apa-apa. Melakukan tawaf sudah boleh sudah. Malam hari raya setelah lewat pertengahan malam itu sudah boleh melakukan tawaf. Aturan-aturan tawaf nanti akan ada fasal sendiri, enggak usah kita terangkan sekarang. Nanti ada fasal sendiri apa saja syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban di dalam tawaf. Udah, ini rukun yang ketiga, tawaf ifadah harus setelah wukuf. Yang keempat summa sa'yu, kemudian sa'i. Sa'i itu apa? Mondar-mandir antara Safa dan Marwah. Berangkat dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah balik ke Safa dihitung 2. Tawaf 7 kali. Satu putaran dihitung 1 sampai 7 kali. Kalau sa'i, Safa, Marwah, balik lagi terus itu. Dari Safa ke Marwah dihitung 1. Tidak boleh dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah dulu. Kalau dari Marwah ke Safa, ini nggak dihitung ini. Nanti Safa ke Marwahnya baru dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Berakhir di Marwah. Paham ya? Nah ini sa'i. Sa'i ini harus setelah tawaf, baik tawaf ifadah atau tawaf qudum. Nanti ada kewajiban-kewajibannya sa'i. Tidak usah kita bahas sekarang, ada fasalnya sendiri nanti setelah bahas wajib-wajibnya haji. Kemudian yang kelima, fardunya haji wal halku awit taksir, cukur rambut atau potong. Kalau cukur itu pelontos sampai habis, dikerok itu pakai silet itu ya, itu namanya halku. Kalau hanya dipotong baik ujungnya saja atau separuh atau disisakan sedikit sampai pendek, itu namanya taksir. Minimal 3 rambut. Jadi
nyukur rambut ini tidak harus pelontos total, sunnahnya total. Nah, boleh dipotong tiga helai saja, 3 rambut dipotong cekrek sudah cukup sudah. Minimalnya 3. Afdolnya cukur apa potong? Untuk laki-laki afdol cukur total pelontos. Untuk perempuan afdol potong. Perempuan itu jangan dicukur. Perempuan itu hanya dianjurkan cukur ketika baru lahir, saat usia 7 harinya. Saat usia 7 hari. Kemudian kalau untuk pengobatan, misalnya ada penyakit yang mengharuskan rambutnya dicukur untuk pengobatan. Ketiga, untuk menyembunyikan identitas, karena dia ini hidup di lingkungan rata-rata laki-laki, jarang perempuan. Jadi kalau kelihatan ada perempuan bahaya, mengancam kehormatannya. Akhirnya gundul biar tidak kelihatan perempuan, untuk menyamarkan identitas. Ini juga boleh. Selain itu makruh, ya jangan, perempuan jangan dicukur. Jadi cukur itu minimalnya 3. Tapi cukur sebagian itu makruh. Namanya kozak. Jadi kozak itu makruh. Jadi nyukur sebagian rambutnya kepala itu dicukur sebagian, itu makruh. Kalau cukur ya total. Jangan cukur sebagian. Cukur yang total. Jangan sebagian cukur, sebagian enggak. Di model-model gini-gini itu makruh gitu. Kalau ada penyerupaan kepada orang-orang fasik jadi haram. Kalau tidak menyerupai orang fasik itu makruh. Kalau sampai menyerupai orang fasik itu haram. Udah. Jadi dicukur atau dipotong. Atau dibakar tidak apa-apa. Jadi setelah tawaf semuanya pinjam korek. Dibakar 3 rambut itu. Tidak apa-apa ya. Kok gosong ini? Atau obor gitu ya. Atau ke LPG sebentar gitu ya. Jadi yang penting minimal 3 rambut. Dan sunatnya setelah orang potong rambut atau cukur, itu rambutnya dipendem. Orang yang haji atau enggak, rambut itu jangan dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke got. Sunatnya dipendem di tempat yang tidak dibuat lewat, yang bukan jalannya. Dipendem di belakang rumah atau di mana, pokok di tanah yang kira-kira tidak dilewati orang. Sunahnya begitu, sunahnya. Dan rambut itu kalau perempuan ketika masih melekat itu aurat, setelah terpotong juga aurat. Karena itu hati-hati perempuan potong rambut di salon. Rambutnya diambil itu. Kalau berserakan haram itu yang ngelihat. Tetap aurat. Setelah terpotong tetap aurat. Jadi hati-hati, perempuan potong rambut ada di salon, kemudian dibiarkan begitu. Nanti dijual aurat itu. Atau berserakan aurat. Kalau laki-laki rambutnya bukan aurat. Cukur itu ada sunah-sunahnya, ada adatnya. Di antaranya adalah dimulai dari sebelah kanan, terus menghadap kiblat. Yang potong rambut yang menghadap kiblat, yang motong itu muter-muter Pak Taufiknya ya. Pak Taufik ngadep kiblat terus ya repot. Yang potong rambut ngadep kiblat, Pak Taufik suruh muter-muter ya. Kemudian dianjurkan kalau potong rambut dalam rangkaian ibadah haji ini, ongkosnya tidak usah pakai perjanjian. Berapa ongkosnya? Tidak usah. Langsung aja kalau mau potong ini, mau nggak potong rambut ini? Potongkan rambut anak ini ongkosnya. Langsung kasih aja, tidak usah. Saya mau cukur atau saya potong rambut untuk orang yang haji loh maksudnya ya. Berapa biayanya? Tidak usah tanya berapa biayanya. Langsung sebelum potong ini bulus, tolong potongkan anak, kasih berapa gitu yang kira-kira dia seneng. Kasih 50.000 seneng dia ya. Kasih tolong cukurkan rambut gitu. Nah, seperti itu. Itu dalam rangkaian ibadah haji tahun lalu seperti itu. Nah, cukur rambut ini kalau di kitab-kitab fikih diterangkan, cukur rambut itu bagi laki-laki sunnah hanya ketika baru lahir, umur 7 hari. Umur 7 hari dari lahir itu sunnah cukur, laki perempuan sama. Kemudian laki-laki ketika masuk Islam, ini sunnah. Kemudian dalam rangka haji dan umroh, ini fardu. Selain itu tidak sunnah ya.
Selain itu tidak sunnah. Cukur rambut pelontos itu tidak sunnah. Di kitab-kitab fikih seperti itu. Cuma di kalamnya Habib Ali Habsyi, di Busrul Karim juga ada. Di Busrul Karim juga ada. Kalamnya Habib Ali Habsyi, ada beliau mengutip hadis, ya walaupun sanadnya dipermasalahkan oleh oleh para ulama. Barang siapa cukur rambut 40 kali rebu, maka insya Allah dimudahkan jadi ahli fikih. Dimudahkan jadi ahli fikih. Cukur rambut 40 rebu. 40 rebu. Apa harus berturut-turut? Kata guru kita Habib Abdullah tidak harus berturut-turut. Kalau yang di kalamnya Habib Ali itu yang Kunuzul Sa'adah itu berturut-turut. 40 kali rebu berturut-turut. Jadi setiap rebu sampai 40 kali. Setiap rebu. Nah, kalau kata guru kita Habib Abdullah tidak harus berturut-turut. Pokoknya totalnya 40 rebu. Itu insya Allah dimudahkan jadi ahli fikih. Kata fuqaha tidak sunnah jadi apa-apa. Cukur biar jadi fuqaha juga ya. Jadi biar jadi fuqaha juga. Tapi ya bukan hanya cukur tok, habis itu tidak perlu dares ya. Mimpin ya. Dimudahkan, bukan otomatis jadi faqih. Cukur 40 kali langsung sulapan jadi faqih gitu, enggak. Dimudahkan untuk jadi ahli fikih. Akan dimudahkan oleh Allah biiznillah. Udah amalkan 40 rebu 40 minggu berarti ya. Berapa? Setahun lebih atau enggak sampai? Hah? Kalau sebulan misalnya 4 kali 10 baru 40 ya, berarti setahun lebih. Nah, kadang-kadang rebunya kan 5 kali dalam sebulan, kadang 5, kadang 4. Seandainya 4 kali, seandainya 5 sekalipun, 5 itu kalau kali 10 baru 50, setahun lebih. Hah? Kalau sebulan, ya, kalau seandainya sebulannya 5 rebu, 5 kan, kali 10 bulan berapa? Cuma 50. Oh iya 50 ya, setahun kurangnya. Tak pikir 80 nanti dia. Enggak sampai. Enggak sampai setahun gara-gara fikri ya. Itu. Enggak sampai setahun. Itu. Nah, jadi enggak sampai setahun. Jadi ya amalkan. Kalau berturut-turut enggak sampai setahun. Insya Allah dimudahkan untuk jadi ahli fikih. Bukan langsung jadi faqih. Sulapan lah ya, dimudahkan, dibantu oleh Allah insya Allah. Wallahu a'lam.